Setelah melakukan penyelidikan yang sangat mendalam, ternyata yang melaporkan Malaysia ini bukan Indonesia, guys. Tetapi yang melaporkan mereka ini adalah Vietnam. Padahal kemarin mereka gembor-gembor sekali menyalahkan timnas Indonesia dan Indonesia, guys. Katanya timnas Indonesia ini pada iri dengan timnasnya, jadi mensabotase dan melaporkan ini kepada FIFA. Kalau dibilang iri, ya prestasi timnas Indonesia jauh lebih baik dari mereka, guys. Gimana mau disebut iri gitu? Mereka aja ada di bawah. Yang melaporkan Malaysia. Harimau Malaya. Kami tak kata apa-apa. Orang Vietnam yang kata. Puan Hui, pundit Vietnam, katanya, jika Malaysia hadapi pasukan Indonesia, Indonesia tak mampu bersaing dengan Malaysia. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Vietnam akhirnya bicara tanpa tedeng aling-aling. Indonesia ikut menguatkan posisi dan seluruh ASEAN kini menyorot satu masalah yang sudah lama menggantung di udara. Malaysia bersikeras tetap tampil di SEA Games meski federasinya tengah berada di bawah sanksi FIFA. Keputusan ngotot itu membuat VFF meledak dengan sindiran paling keras sepanjang tahun ini. Perbaiki federasi dulu, jangan sibuk naturalisasi abal-abal kalau administrasi sendiri masih berantakan. Di video ini kita akan membedah tuntas kenapa ASEAN tiba-tiba seperti satu suara menghadapi Malaysia. Kenapa Vietnam sampai resmi meminta Malaysia dicoret, mengapa publik regional termasuk Indonesia mendukung standar integritas yang lebih tinggi. Kenapa sanksi FIFA bukan sekedar hukuman kecil, dan apa resiko besar jika Malaysia tetap memaksa masuk SEA Games 2025. Turnamen tahun depan bisa saja menjadi SEA Games paling panas dalam sejarah. Dan semua ini berawal dari satu federasi yang menutup mata terhadap kekacauannya sendiri. Jangan kemana-mana, yuk kita bahas dari akar masalah. Fakta yang tak bisa diputar balik. Ini bukan drama Twitter, bukan rumor fans, bukan gosip media receh yang suka memelintir kenyataan. Federasi Malaysia memang sedang disanksi oleh FIFA. Ini fakta resmi dokumen global, bukan kabar liar. Dan ketika sebuah federasi disanksi FIFA, itu artinya ada sesuatu yang busuk di balik layar. Ini bukan teguran lembut seperti, jangan nakal ya. Sanksi FIFA adalah slap in the face, tamparan internasional untuk federasi yang dianggap tidak memenuhi standar dasar tata kelola sepak bola. Di posisi ini, hal yang paling normal yang dilakukan federasi adalah menunduk, diam, refleksi diri, dan mengakui kesalahan. Tapi rasa malu ternyata barang langka. Bukannya introspeksi, Malaysia justru memilih tampil seolah tidak terjadi apa-apa. Tetap ingin masuk SEA Games, tetap ingin ikut kompetisi prestisius, padahal administrasi federasi sedang sakit parah. Mereka berjalan ke panggung kompetisi besar dengan status federasi penuh masalah, tapi wajahnya santai, seolah dunia tidak membaca berita apapun. Vietnam tidak lebay, mereka logis. Banyak yang mengira Vietnam protes karena iri, takut, atau sengaja cari panggung. Padahal itu kesimpulan yang malas. Vietnam sedang melindungi integritas turnamen yang mereka ikuti. Ini bukan soal takut kalah, justru mereka sangat percaya diri. Vietnam punya akademi terbaik di kawasan, jalur pembinaan yang terstruktur, minim drama federasi, pemain muda yang diperhitungkan di Asia, kompetisi domestik yang stabil. Apa yang mereka jaga? Reputasi turnamen. Integritas sebuah kompetisi itu rapuh, sekali rusak, sekali ternoda oleh federasi dengan masalah besar, SEA Games bisa berubah menjadi lelucon internasional. Dunia bisa menertawakan ASEAN karena membiarkan federasi bermasalah tetap tampil dengan bebas. Karena itu, Vietnam berdiri tegap, bicara keras, dan akhirnya mengajukan protes resmi. Federasi yang sedang dihukum tidak pantas masuk turnamen sebelum berbenah. Pernyataan itu bukan emosional, itu diplomasi yang sangat tajam. Efeknya seperti petir jatuh di meja sidang SEA Games. Malaysia dan ego yang tersesat. Masalah terbesar Malaysia bukan sekedar sanksi FIFA. Masalahnya adalah keras kepala. Federasi sedang berantakan, laporan keuangan diragukan, kompetisi domestik kacau, isu gaji pemain mangkrak, klub-klub bangkrut silih berganti, fans kehilangan kepercayaan, dan puncaknya sanksi FIFA menghantam. Normalnya apa? Berbenah. Tapi apa reaksi mereka?
tetap ngotot tampil di SEA Games, seolah luka dalam federasi bisa ditutup dengan plester. Ini seperti memoles showcase padahal rumah sedang kebakaran. Antara layak dan boleh. Ada yang bilang, sanksi itu tidak melarang tampil, jadi Malaysia tetap boleh ikut. Hold up, ini bukan soal boleh, ini soal layak. Dalam sepak bola modern, kelayakan moral institusi jauh lebih penting dari celah regulasi yang bisa dimanfaatkan. Pertanyaannya, apakah federasi yang sedang disangsi layak tampil di event besar? Jawabannya jelas, tidak. Federasi yang sedang dihukum punya PR besar, memperbaiki diri. Tugas mereka bukan memasukkan tim ke turnamen seolah tidak ada masalah, tapi memastikan masalah internal selesai. Vietnam sedang menjaga standar, Malaysia sedang menjadi beban. Kubu-kubu yang jelas. Mari kita lihat dua negara ini dengan jernih. Vietnam, akademi terstruktur, kompetisi stabil, federasi disiplin, pembinaan jelas, berani menerima kritik, berani menjaga integritas turnamen. Malaysia, federasi disangsi, kompetisi berantakan, drama internal tidak selesai, klub bangkrut, gaji tertunda, administrasi kacau, tetap memaksa ikut turnamen. Kalau ini pertandingan logika, Vietnam menang 7-0. Bayangkan risikonya. Ini yang paling ditakutkan Vietnam. Bayangkan Malaysia tampil dan menang. Publik akan langsung berkata, loh, federasinya sedang disangsi. Aman ini, ada apa di belakang layar? Setiap keputusan wasit akan dicurigai. Setiap kemenangan disorot, setiap poin dianggap tidak murni. Turnamen kehilangan kredibilitas. Dan kalau Malaysia kalah, publik juga bilang, ya wajar kalah, federasinya aja kacau. Apapun hasilnya, Malaysia akan membawa drama. SEA Games adalah turnamen olahraga, bukan ajang untuk mencuci dosa administrasi federasi. Malaysia jadi beban turnamen. Ada satu kekhawatiran besar, Malaysia bisa menjadikan SEA Games sebagai alat pencuci reputasi. Misal mereka lolos semifinal atau final, narasi langsung berubah. Federasi kami baik-baik saja kok, lihat tim kami berprestasi. Padahal semua orang yang mengerti sepak bola tahu prestasi tim tidak selalu mencerminkan kesehatan federasi. Vietnam sadar betul hal ini. Itu sebabnya mereka menutup pintu dari awal. SEA Games bukan tempat mencoba menutupi luka federasi. Suara waras di Malaysia mulai muncul. Di dalam negeri sendiri banyak yang mulai sadar. Kenapa kita ikut? Harusnya berbenah dulu lah. Tapi seperti biasa, suara waras tenggelam oleh suara fanatik. Fans fanatik menyalahkan Vietnam. Mereka menuduh iri, menuduh cari masalah. Padahal kritik Vietnam bisa dibilang paling rasional tahun ini. Yang mencari masalah justru mereka yang menolak melihat kenyataan. Sanksi FIFA bukan stiker lucu untuk ditempel di laptop. Itu sirine global. Indonesia di tengah badai. Kita sedang berada di fase naik daun. Generasi muda berkembang cepat, liga membaik, pembinaan semakin rapih, dukungan publik luar biasa. Federasi sedang menata diri, reputasi regional meningkat. Indonesia kini punya modal moral untuk berdiri bersama Vietnam dalam isu integritas. Dua negara ini, Indonesia dan Vietnam, sedang mendorong ASEAN menuju standar profesional baru. Malaysia, mereka masih berkutat selamatkan kursi federasi. Grup yang menjadi arena moral. Belum kick-off, tapi grup tempat Malaysia dan Vietnam berada sudah panas. Vietnam ingin menjaga integritas, Malaysia ingin mempertahankan hak tampil. Negara lain diam agar tidak masuk pusaran drama. Indonesia mengamati dan jujur saja, untuk sekali ini dramanya bukan datang dari kita. Atmosfer grup berubah karena satu hal, Malaysia membawa bagasi sanksi. Ini seperti seseorang naik pesawat dengan koper tertulis Trouble Inside. Vietnam tidak mau duduk di sebelahnya. Kesimpulan, Malaysia butuh cermin. Malaysia bukan musuh, tapi Malaysia butuh cermin besar untuk melihat realitas pahit. Federasi kalian sedang bermasalah. Sanksinya nyata, lukanya dalam. Perbaiki dulu sebelum masuk turnamen. Jangan memaksa tampil seolah tidak ada yang salah. Vietnam benar, Indonesia setuju, ASEAN menunggu Malaysia berbenah. Federasi dewasa itu bukan yang paling keras kepala, tapi yang berani mengakui kesalahan. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I
don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up